Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Hijrah Purnama Putra dalam mata kuliah Ilmu Lingkungan. Pada video yang kedua, masih dalam bagian sistem pengolahan sampah, kita akan berbicara terkait dengan alur pengelolaan sampah. Setelah tadi kita bicara tentang pengantar pengolahan sampah, saatnya kita berbicara bagaimana sampah itu mengalir dari suatu tempat ke tempat lain, menjadi dasar pertimbangan dalam desain kita. Ini adalah gambar terkait dengan sampah yang berjalan dari sumber hingga akhir. Mulai dari sumber sampah yang dihasilkan di wilayah pemukiman, perkantoran, pusat perdagangan, fasilitas umum, sekolah, rumah sakit, dan berbagai macam aktivitas lainnya yang intinya ada manusianya, ada aktivitasnya, pasti akan menghasilkan sampah. Pilihan yang pertama adalah dia bisa mengolah secara individu. Dia bisa mengolah secara individu, individual system, dengan berbagai macam cara. Sampah organik dipilah, kemudian jadi kompos misalnya. Diolah dengan komposter menjadi kompos. Sampah anorganik yang dihasilkan, kemudian dipilah sedemikian rupa, disetorkan ke aktivitas bank sampah misalnya. Atau disetorkan kepada sektor informal. Para pemulung, pengepul, tukang loa, tukang roso yang lewat di depan rumahnya, di depan kantornya, dan lain sebagainya. Disebut sebagai pengolahan individu. Selanjutnya ada juga yang tidak terkontrol atau tidak ramah lingkungan yang akan berakhir ke lingkungan. Misalnya apa? Dibakar, dibuang sembarangan, dibuang ke pinggir sungai, dibuang pinggir kali, dibuang ke lahan tetangga, dikubur di lahannya sendiri, itu berakhir ke lingkungan. Biasanya yang berakhir ke lingkungan ini tidak ramah lingkungan. Yang ketiga adalah bisa saja dari sumber sampah ini akan mengalir ke sektor informal yang seperti tadi kita sampaikan, dapat disetorkan ke pengepul, pemulung, sektor informal, dijual, dan seterusnya. Atau pilihan yang ketiga, dalam sistem yang normal, akan mengalami proses pengumpulan. Jadi diawali dengan pewadahan di rumah kita masing-masing, ada tong sampah di tempat kita masing-masing, kemudian dikumpulkan. Pengumpulan dapat dilakukan oleh komunitas, pemerintah daerah, maupun individu langsung yang mengumpulkan membawa ke suatu titik disebut sebagai TPS. Titik Transfer Point. Baik dengan pengolahan maupun tanpa pengolahan. Tanpa pengolahan disebut sebagai tempat penampungan sampah sementara. Dengan pengolahan disebut sebagai ada lokasi TPS 3R, di sistemnya diolah sedemikian rupa dengan prinsip 3R, dengan prinsip bank sampah, dengan prinsip pengolahan sampah terpadu atau TPST juga bisa. Kemudian barulah sisanya, residunya diangkut menuju tempat pemrosesan akhir. Ini adalah diagram yang cukup kompleks karena satu dan lainnya saling berhubungan. Satu sistem rusak akan mempengaruhi sistem yang lain tidak berjalan dengan baik. Walaupun kita sadar betul bahwa di Indonesia tidak semua bagian ini akan berjalan dengan baik. Sangat tergantung dari kesiapan kotanya masing-masing menerima sistem. Oleh karena itu, sumber sampah akan sangat mempengaruhi. Jika dari sumber ini sudah dikelola, maka dapat dipastikan beban pengelolaan berikutnya akan menjadi lebih mudah. Kalau kita bicara satu persatu, mulai dari sumber sampah, sampah terbesar memang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga. Ada penelitian yang menunjukkan angka 75% sampah itu berasal dari aktivitas rumah tangga.
yang nanti dibagi lagi ada pendapatan tinggi, pendapatan menengah, pendapatan rendah. Kenapa berdasarkan pendapatan? Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sampah itu dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Semakin tinggi ekonomi seseorang akan menghasilkan jumlah sampah yang lebih tinggi. Kemudian ada sampah sejenis sampah rumah tangga, berasal dari berbagai macam aktivitas di kota tersebut. Kawasan komersial, fasilitas umum, fasilitas sosial, atau sumber-sumber lain yang punya aktivitas sehingga bisa menghasilkan sampah. Yang ketiga ada istilahnya adalah sampah spesifik. Sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun. Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya beracun. Tadi bahan berbahaya beracun. Yang ini adalah limbah bahan berbahaya beracun. Yang ketiga adalah sampah yang timbul akibat bencana. Yang keempat adalah bongkaran bangunan. Yang kelima adalah sampah yang secara teknologi belum dapat diolah. Dan yang keenam adalah sampah yang timbul secara tidak periodik. Nah, dalam ilmu persampahan, sampah-sampah ini dipisahkan yang seharusnya tidak boleh masuk ke dalam sampah perkotaan. Tidak boleh masuk ke dalam tong sampah kita yang nanti akan diangkut oleh petugas dan akan berakhir di TPA. Karena sampah ini butuh penanganan yang lebih lanjut. Jadi kita sepakat dalam dunia persampahan yang kita akan belajar, itu hanya menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. SNI sudah menyebutkan beberapa jenis aktivitas yang menghasilkan sampah. Komponen-komponen sumber sampah. Mulai dari aktivitas rumah tangga, kantor, toko, sekolah, jalan, pasar. Dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan angka-angka yang disebut sebagai timbulan sampah. Angka jumlah sampah yang dihasilkan setiap periode waktunya. Misalnya, rumah permanen akan menghasilkan sampah sebesar 2,25 sampai 2,5 liter per orang per hari. Atau setara dengan 0,35 sampai 0,4 kilogram per orang per hari. Nah, yang menjadi menarik ternyata adalah di dalam dunia persampahan ada dua satuan yang berlaku. Satuan volume dan satuan berat. Sedangkan pada saat kita mengelola air bersih, air limbah, hanya digunakan satu satuan saja, yaitu satuan volume. Sedangkan di persampahan akan menggunakan dua satuan. Karena apa? Di dalam air bersih, air limbah, 1 liter air akan sama dengan atau setara dengan 1 kilogram. Sedangkan dalam sampah, 1 liter sampah untuk mewadahi sampah 1 liter ya, tong sampah 1 liter, belum tentu beratnya adalah 1 kilogram. Biasanya akan lebih rendah. Nah, untuk perencanaan yang baik, dibutuhkanlah dua data ini. Sehingga apa? Dibutuhkanlah data volume dan data berat. Untuk pemilihan misalnya kendaraan pengangkut, kapasitas ruang yang harus disediakan, kapasitas atau luas dari TPA. Jadi angka-angka ini sangat menentukan perencanaan pengolahan sampah yang berikutnya. Secara nasional dibangunlah sebuah sistem karena dianggap data ini menjadi sangat penting. Disebut sebagai Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional. Di situ bisa dilihat jumlah sampah yang dihasilkan di setiap kota. Tidak hanya jumlah sampah, sebenarnya juga bisa dilihat adalah komposisi dari sampah. Ada kertas berapa banyak, ada plastik berapa banyak, organiknya berapa banyak, sehingga dapat didesain sedemikian rupa sistem pengolahan yang ada. Kita akan mengolah sampah organik. Pertanyaannya adalah berapa banyak sampah organik yang dapat diolah? Berarti butuh data. Disebut sebagai data komposisi sampah. Komposisi sampah, perbandingan antara komponen
jenis masing-masing sampah terhadap keseluruhan sampah. Jadi persentase ya. Komposisi ini biasanya dinyatakan dalam persentase berat basah. Komposisi sampah ini sangat diperlukan untuk menetapkan jenis perlakuan atau penanganan sampah yang berorientasi jenis perlakuan penanganan sampah. Terlebih kepada aktivitas pemanfaatan, daur ulang, pengomposan, ataupun ada aktivitas pembakaran. Pembakaran dengan cara yang ramah lingkungan. Kemudian pengelompokan berikutnya juga sering dilakukan berdasarkan komposisinya. Misalnya dinyatakan dengan persen berat. Ada berat basah atau persentase volume basah. Seperti kertas, kayu, kulit, karet, plastik, logam, kaca, dan lain sebagainya. Biasanya di dalam SNI ditentukan ada 9 jenis sampah. Namun, ada berbagai macam sumber lain yang berlaku di dunia. Ada yang berbicara 11 jenis sampah, ada yang 10 jenis sampah, 12 jenis sampah. Tergantung dari aktivitas apa yang akan dilakukan berikutnya. Komposisi dan sifat-sifat sampah ini menggambarkan keanekaragaman aktivitas manusia. Kita sebagai mahasiswa memiliki jenis sampah yang berbeda dengan seorang ibu yang menjadi pedagang di pasar misalnya. Akan beda jenis sampahnya. Nah, dari jenis sampah yang beragam tersebut, kemudian kita dituntut untuk bisa merencanakan konsep 3R. Reduce, reuse, dan recycle. Reduce aktivitas yang mengurangi semaksimal mungkin penggunaan barang-barang yang nantinya akan menghasilkan sampah dalam jumlah yang banyak. Dikurangi, dihindari, reduce. Kemudian reuse adalah menggunakan berbagai macam jenis sampah yang layak pakai untuk dimanfaatkan misalnya untuk fungsinya yang lain. Reuse seringkali dalam konstruksi bangunan digunakan konsep reuse agar menghemat sumber daya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan sebuah aktivitas. Barulah proses yang ketiga disebut sebagai recycle, kegiatan mengelola sampah dan dijadikan produk yang baru. Sampah organik diolah sedemikian rupa menjadi kompos, disebut sebagai recycle. Beton-beton yang tidak digunakan diolah sedemikian rupa menjadi beton yang baru. Mungkin nggak ya? Mungkin, secara teknologi sangat mungkin. Nah, kegiatan-kegiatan tadi akan dimulai oleh proses yang pertama adalah pewadahan. Sampah itu harus dikumpulkan sedemikian rupa dan wadahnya, wadah sampah, tong sampah itu harus dihitung sebenarnya dari proses perencanaan. Ada yang modelnya individual, setiap kamar, setiap rumah punya masing-masing. Ada juga konsepnya adalah pewadahan komunal. Beberapa rumah digabung menjadi satu, kemudian didesainlah ukurannya. Tentunya wadah ini baiknya dalam konsep yang terpilah. Tidak heran di kampus kita ada konsep wadah yang terpilah. Harapannya dengan memilah sampah sejak dari awal akan memudahkan proses pengolahan berikutnya. Kertas sesama kertas, plastik sesama plastik, logam sesama logam, organik sesama organik akan mudah terpilah daripada membayangkan adalah organik tercampur dengan kertas. Kertas yang seharusnya memiliki nilai jual akan basah terkena sisa makanan. Maka dia tidak memiliki nilai jual berikutnya. Jadi, jumlah sampah terpilah di masing-masing wadah akan sangat tergantung dari aktivitas apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Kita mau ngolah jadi apa nih? Barulah memikirkan perencanaan wadah. Ini adalah gambar standar pemilahan yang diatur dalam Peraturan Menteri PU nomor 3 tahun 2013. Sampah wadah itu ada 5. Ada sampah yang mengandung bahan berbahaya beracun diberi label berwarna merah. Ada sampah yang mudah terurai diberi label yang berwarna hijau atau sampah organik. Yang ketiga adalah sampah yang dapat digunakan kembali. Sampah guna ulang atau sampah reuse. Kertas akan dipakai, botol akan dipakai.
untuk aktivitas kita sendiri, disebut sebagai sampah guna ulang. Kemudian ada yang keempat, berwarna biru adalah sampah daur ulang yang butuh orang lain untuk mendaur ulang. Kertas, plastik juga bisa, tapi kita akan setorkan ke pihak lain untuk diolah sedemikian rupa, masuk dalam proses industri daur ulang, dan akan kembali lagi menjadi produk yang akan kita pakai suatu hari nanti. Dan yang terakhir adalah sampah lainnya, adalah sampah residu yang kalau dipilah berarti nanti akan masuk ke ujung sebuah sistemnya, diangkut ke TPA dan diproses sedemikian rupa di TPA tersebut. Ini adalah pewadahan berbagai lokasi karena memang tidak ada kewajiban harus seperti 5 jenis tadi. Jadi boleh sesuai dengan kebutuhan. Ruhnya ada di 5 tadi. Sehingga akan berjalan proses pengumpulan sampahnya ya. Dari berbagai macam sumber dengan berbagai macam model pengumpulan sampah. Ada model individual langsung yang satu rumah ke rumah yang lain diangkut, dilayani door to door. Ada juga yang pola individual tidak langsung, dari door to door tadi diangkut oleh gerobak sampah, kemudian ditempatkan di suatu tempat, di satu titik, barulah diangkut dengan truk pengangkutan sampah. Ada pola komunal langsung, pola komunal tidak langsung. Ada aktivitas kita harus pergi dulu ke wadah komunal, buang dulu di wadah komunal, baru kemudian diangkut oleh sistem berikutnya. Dan di kota-kota besar, di jalan protokolnya ada pola penyapuan jalan. Jalan itu perlu disapu sehingga dia bersih. Dan baru diangkut menuju ke tempat pengolahan akhir. Ini gambar ilustrasi yang menunjukkan proses pengumpulan sampah dengan berbagai macam metode tadi. Kebetulan gambar ini ditunjukkan untuk model pengumpulan individual langsung. Dari rumah-rumah akan dilayani oleh truk sampah secara individu, kemudian barulah diangkut ke TPA yang diinginkan. Berbagai macam alternatif sarana pengumpulan sampah dapat menggunakan gerobak dorong ataupun gerobak motor yang harapannya kondisinya pun sudah terpilah. Karena kondisi awal sudah menggunakan sistem pemilahan. Gerobak motor, roda motor, dan akan dibawa ke tempat pengolahan sampah. Gambar ini menunjukkan tempat pengolahan sampah yang sedemikian rupa untuk mengolah sampah yang awalnya tercampur, kemudian dipilah sedemikian rupa, kemudian diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan produk-produk yang baru dan dapat bermanfaat bagi lingkungan. Mudah-mudahan menjadi penambah wawasan teman-teman untuk dapat memikirkan sistem pengolahan sampah di lokasi yang akan direncanakan, di konstruksi yang akan direncanakan, di kegiatan yang akan berjalan. Pastinya membutuhkan sarana pengolahan sampah agar tidak mencemari lingkungan yang ada di sekitarnya. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan materi ini bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.